fungsi linear, dan baris diagramatika, integral, dan diferensial. Dan nama saya Nisa Fidanina dengan NIM 6424099. Nama saya Ines Batara Purawi dengan NIM 6424182. Nama saya Fitriani dengan NIM 6424097. Nama saya Zara Juban Putri dengan NIM 6424108. Nama saya Naswadi Aula dengan NIM 6424109. Selamat menyaksikan. Fungsi linear. Fungsi linear adalah relasi yang memasangkan setiap anggota yang ada di himpunan A dengan anggota lain di himpunan B. Dalam matematika, fungsi linear adalah suatu fungsi yang sederhana yang bentuk persamaannya terdiri dari koefisien dan konstanta parameter, serta terdiri dari beberapa variabel bebas dan variabel tak bebas yang berderajat atau mempunyai pangkat 1. Bentuk umum dari fungsi linear adalah sebagai berikut: Y sama dengan mx tambah B, keterangan M sama dengan gradien atau kemiringan, C sama dengan konstanta. Berikut adalah contoh studi kasus 1. Sebuah perusahaan memproduksi barang dengan struktur biaya tetap sebesar 5 juta rupiah dan biaya variabel sebesar 50.000 per unit barang. Tentukan A. Fungsi total biaya, total cost sebagai fungsi dari jumlah unit produksi Q. B. Biaya total jika perusahaan memproduksi 100 unit barang. Pembahasan. A. TC Q sama dengan 50.000 Q ditambah 5 juta. B. TC Q sama dengan 50.000 Q tambah 5 juta. TC 100 dari 100 unit barang sama dengan 50.000 dikali 100 tambah 5 juta sama dengan 5 juta ditambah 5 juta sama dengan 10 juta rupiah. Selanjutnya, studi kasus 2 fungsi linear. Sebuah perusahaan listrik menahan biaya tetap Rp25.000 per bulan ditambah Rp1.500 untuk setiap kWh listrik yang digunakan. Fungsi total tagihan listrik dalam rupiah jika menggunakan X kali listrik per bulan adalah Y sama dengan 1.500 X tambah 25.000. Lalu tentukan berapa tagihan listrik jika pemakaian 100 kWh. B. Apa arti koefisien 1.524 serta 25.000? C. Jika seorang membayar tagihan listrik sebesar 70.000, berapa kWh listrik yang telah digunakan? Lalu dalam pembahasannya diketahui Y adalah jumlah tagihan total biaya, X jumlah listrik yang telah dipakai kWh, M 1.500 tarif per unit, dan B-nya 25.000 biaya tetap dalam rumus Y sama dengan MX tambah B. Dalam jawabannya A. Menghitung tagihan listriknya jika X ini pemakaian 100 kWh, lalu Y sama dengan 1.500 dan kurung 100 tambah 25.000. Cara menghitungnya adalah 1.500 dikali 100 sama dengan Rp150.000. Ini adalah biaya listrik tanpa biaya tetap. Kemudian ditambahkan biaya tetap, yaitu 150.000 ditambah 25.000 sama dengan 175.000. Jadi jawaban tagihan listriknya adalah Rp175.000. Yang B, apa arti koefisien 1.500 dan konstanta 25.000? Makna koefisien dalam konstanta itu 1.500 biaya listrik per 1 kWh biaya variabel, dan konstanta 25.000 itu biaya tetap, misalnya biaya administrasi bulanan. Lanjut selanjutnya yang C itu jika seorang membayar tagihan sebesar 70.000, berapa kWh yang listrik telah digunakan? Itu diketahui Y 70.000, lalu dicari X yaitu 70.000 sama dengan 1.500 X ditambah 25.000, lalu taruh bawah 70.000 dikurang 25.000 sama dengan 1.500 X, lalu 45.000, 70.000 dikurang 25.000 adalah 45.000 sama dengan 1.500 X taruh bawah, lalu dihitung lagi, yaitu X sama dengan
45.000 per 1.500. 45.000 dibagi 1.500 sama dengan 30. Jadi listrik yang digunakan adalah 30 kWh. Lalu selanjutnya baris aritmatika. Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan yang berikutnya. Barisan terbagi menjadi dua, yaitu satu barisan aritmatika atau barisan hitung. Itu adalah barisan bilangan yang telah mempunyai selisih tetap antara dua suku barisan yang telah berurutan. Dua, barisan geometri atau barisan ukur. Itu adalah barisan bilangan yang memiliki nilai perbandingan yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Baris aritmatika adalah barisan nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dalam suatu bilangan. Selisih atau beda antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu B. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A untuk mengetahui nilai suku ke M dari suatu barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan A tambah dalam buka kurung N kurang 1 itu kurung B, dengan U1-nya adalah A suku pertama dan B-nya UN kurang UN min 1 berbeda. Deret aritmatika. Deret bilangan adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan bilangan. Jenis-jenis deret terbagi menjadi 3, yaitu 1. Deret aritmatika atau deret hitung, jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. 2. Deret geografi atau deret ukur, jumlah suku-suku dari suatu deret geometri. 3. Deret geometri tidak terhingga. Rumus deret aritmatika. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN. Atau Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N dalam kurung min 1 tutup kurung B tutup kurung. Dengan Sn sama dengan jumlah N suku pertama barisan aritmatika. U1 sama dengan A suku pertama. B sama dengan UN kurang 1 beda. N sama dengan banyaknya suku. Rumus deret geometri ukur. Sn sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N per dalam kurung R min 1 untuk R kurang dari 1. Atau Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N sama dengan 1 per R min 1 untuk R lebih dari 1. Selanjutnya dengan Sn sama dengan jumlah N suku pertama baris geometri, U1-nya A atau suku pertama, R-nya rasio. Dengan Sn sama dengan jumlah N suku pertama barisan geometri, U1-nya sama dengan A atau suku pertama, R-nya rasio dan N-nya banyaknya suku. Selanjutnya rumus deret geometri tak terhingga. S tak terhingga sama dengan A per 1 minus R, dengan R kurang dari 1 atau minus 1 kurang dari R kurang dari 1. Terus selanjutnya ada rumus bunga pinjaman dengan rumus L sama dengan P kali R kali T. Dengan L sama dengan bunga, P-nya pokok pinjaman, R-nya tingkat suku bunga, dan P-nya lama pinjaman. Selanjutnya rumus bunga majemuk. Bunga majemuk sering diartikan juga sebagai bunga yang disertakan sebagai pokok dalam perhitungan bunga simpanan atau pinjaman. Rumusnya yaitu A sama dengan P buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat R. Tingkat suku bunga per periode sama dengan R per M. Jumlah periode pembangunan sama dengan M kali M. Dengan rumus A sama dengan P buka kurung 1 plus R per M tutup kurung M kali X kali M. A nilai akumulasi pada akhir periode tahun ke M, dan P-nya itu pokok pinjaman, R-nya tingkat suku bunga, M-nya periode pembungaan bunga dalam setahun, dan N-nya lama pinjaman. Nah, studi kasus pertama, seorang siswa menabung uang
bulan dengan jumlah yang bertambah secara tetap. Pada bulan pertama ia menabung 50.000, bulan kedua 75.000, dan bulan ketiga 100.000 dan seterusnya. Berapa total uang yang ditabung setelah 12 bulan? Pembahasan. Diketahui suku pertamanya itu 50.000, bedanya 75.000 dikurangi 50.000 sama dengan 25.000. Banyaknya suku N sama dengan 12. Rumusnya Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A plus N min 1 dikali B. Penjelasannya S-nya 12 sama dengan 12 per 2 X buka kurung 2 dikali 50.000 ditambah 12 dikurang 1 dikali 25.000 sama dengan 12 dibagi 2 6, 50.000 dikali 2 100, dan 12 dikurang 1 11 dikali 25.000 sama dengan 275.000 sama dengan 6 dikali 275 ditambah 100 sama dengan 375.000 sama dengan hasilnya menjadi 2.250.000. Jadi total uang yang ditabung selama 12 bulan adalah 2.250.000. Selanjutnya studi kasus yang kedua, Ani memiliki 5 buku pada minggu pertama. Setiap minggu dia membeli 2 buku lagi. Berapa banyak buku yang dimiliki Ani pada minggu ke-6? Pembahasannya diketahui barisan jumlah buku tiap minggu 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Suku pertamanya 5, bedanya 2, dan N-nya sama dengan 6. Rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Pembahasannya UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Itu UN-nya jadi U6 sama dengan 5 plus 6 dikurang 1 dikali 2 sama dengan 5, 6 dikurang 1, 5 dikali 2 sama dengan 5 ditambah 10 sama dengan 15. Jadi Ani memiliki 15 buku pada minggu ke-6. Selanjutnya diferensial. Diferensial adalah salah satu cabang dalam matematika yang mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Pembahasan utama dalam diferensial yaitu turunan. Turunan dari suatu fungsi pada titik tertentu menjelaskan sifat-sifat fungsi yang mendekati nilai input. Untuk fungsi yang bernilai real dengan variabel real tunggal, turunan pada sebuah titik sama dengan kemiringan dari garis singgung grafik fungsi pada titik tersebut. Secara umum, turunan suatu fungsi pada sebuah titik menentukan kedekatan linear terbaik fungsi pada titik tersebut. Contoh studi kasus yang pertama, sebuah perusahaan manufaktur memiliki fungsi biaya produksi total dalam juta rupiah berdasarkan jumlah unit barang yang diproduksi yaitu C buka kurung X tutup kurung sama dengan 5X 6 ditambah 2X 4 dikurang 3X 2 ditambah 2X, di mana X adalah jumlah unit barang dalam ratusan unit. Tentukan A. Fungsi biaya marginal cost. B. Turunan pertamanya. Pembahasan. A. Aksen buka kurung X tutup kurung sama dengan D per DX buka kurung 5X pangkat 6 ditambah 2X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 2X tutup kurung. Yang B. C buka kurung X tutup kurung sama dengan 5X pangkat 6 ditambah 2X pangkat 4 per 3X pangkat 2 ditambah 2X sama dengan 30X pangkat 5 ditambah 8X pangkat 3 dikurang 6X tambah 2. Studi kasus yang kedua, sebuah perusahaan manufaktur memiliki fungsi biaya produksi total dalam juta rupiah berdasarkan jumlah unit barang yang diproduksi yaitu X buka kurung X tutup kurung sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X per 2X pangkat 2 dikurang 3. Hitung diferensial turunan pertama dari fungsi berikut. Pembahasan. X buka kurung X tutup kurung sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X per 2X pangkat 2 dikurang 3.
X absen buka kurung X tutup kurung sama dengan UV dikurang UV per V pangkat 2 F buka kurung X tutup kurung sama dengan 2X ditambah 3 2X pangkat 2 dikurang 3 dikurang X2 ditambah 3X 4X per 2X pangkat 2 dikurang 3X pangkat 2 F buka kurung X tutup kurung sama dengan 4X ditambah 4X pangkat 3 dikurang 6X tambah 6X pangkat 2 dikurang 9 dikurang 4X pangkat 3 ditambah 12 kali 12X pangkat 2 per 2X pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 F buka kurung X ditutup kurung sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 6X tambah 6X pangkat 2 dikurang 9 dikurang 4X pangkat 3 dikurang 12X pangkat 2 per 2X pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 F sama dengan X tutup kurung per min 6X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 9 per 2X pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Jadi turunan pertamanya adalah F X min 6X 2 dikurang 6X dikurang 9 per 2X pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Selanjutnya integral. Integral adalah suatu objek matematika yang dapat diinterpretasikan sebagai luas wilayah atau generasi suatu wilayah. Integral juga bisa disebut dengan invers atau kebalikan dari pendiferensialan. Jika fx adalah fungsi umum, maka fx merupakan himpunan antiturunan atau himpunan perintegralan. Notasi yang digunakan untuk menyatakan integral adalah f, seperti huruf S yang memanjang. S itu singkatan dari sum yang artinya penjumlahan. Integral terbagi menjadi dua, yaitu integral tentu dan tak tentu. Studi kasus 1. Seorang arsitek akan menggunakan ilmu matematika sebagai dasar untuk merancang suatu bangunan. Metode perhitungan matematika yang digunakan yaitu integral. Adapun contoh kasus yaitu apabila ada sebidang tanah yang akan dihitung luasnya untuk dibangun bangunan yang dibatasi oleh suatu garis, di mana garis tersebut yaitu Y sama dengan 4X tambah 4 dan X sama dengan 5. Masuk ke pembahasan. L sama dengan integral AB F kali X kali DX. L sama dengan integral 5 0 4X tambah 4DX, yaitu 2X kuadrat tambah 4 2 kali 5 kuadrat tambah 4 kali 0 dikurang 2 kali 0 kuadrat tambah 4 kali 0 50 tambah 20 kurang 0 yaitu 40 satuan luasnya. Studi kasus 2. Diketahui utilitas marginal sama dengan M sama dengan 9 dikurang 10 Q. Tentukan persamaan utilitas totalnya. Pembahasan sama dengan U sama dengan integral MU kali DQ sama dengan integral dalam buka kurung 90 dikurang 10 Q tutup kurung dikali DQ sama dengan 90 Q dikurang 10 Q kuadrat per 2 tambah K sama dengan 90 Q dikurang 50 Q kuadrat. Catatannya yaitu konstanta K dan persamaan utilitas total sama dengan 0. Video sendiri. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meanwhile,
break dance. Santai ya guys. Dance. Situation in iya makanya di sini ya. Guys, situation. Oh iya. Berarti yang nggak baca pindah dari frame-nya atau tetap di frame kayak lagi presentasi di kelas? Di sini tuh bisa lebar banget BTW. Terus sih mau pada duduk atau mau pada berdiri bukan itu. Iya. Oke, pakai almet dulu guys. Lagi prepare memakai almet. Iya. Nah, kita niat sekali bukan? Niat sekali untuk bikin project matematika ekonomi. Presentasi dulu ya.